Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan qabla zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita lanjutkan pada hari ini, hari ketiga dari bulan Januari 2024, kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dan Fakultas Ilmil Hadis dan Fakultas Ilmi Tib, ilmu kesehatan, terutama Tibun Nabawi, pengobatan kesehatan ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita masih membaca kitab Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan berbekam hijamah. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, hafidhahullah rahimahullah, ma fi muskilah. Al-mu'allif aduhai. Babus sadisu maude al-hijamati fil jasadi au minal jasadi. Maudi'ul hijamati minal jasadi. Bab yang ke-6, the point, titik-titik bekam di dalam tubuh yang datang sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa maudi'ul hijamah barakallahu fikum minal jasad qad waradat minal ahadits as-sahihah. Faslun al-hijamatu fi ar-ra's. Idan nabda al-an mawdi' al-hijamah minar ra's. Fa mawdi'ul hijamah minar ra's barakallahu fikum min asasiyatil hijamah wa waradat ahadits fi dzalika 'anin nabi. Maka dia adalah titik yang penting, dari yang paling penting, dan datang nasnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para bekamers di sini yang mengikuti pelajaran kita agar memahami bagaimana dulu Nabi berbekam, sehingga kita melaksanakan bekam pun melaksanakan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka ahlu sunnah wal jamaah menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan mereka, baik dalam keadaan ibadah seperti kita di sini sholat dengan sandal, perkara yang mudah mengikuti sunnah Nabi. Wallahi masjid kita lantainya celing, bersih, mengkilap. Maka jangan dipikir kita menghidupkan sholat dengan sandal kemudian masjidnya kotor. Tidak. Maka alhamdulillah masjid kami Syekh Muqbil pun dulu karpetnya tebal dan bersih, dan lebih bersih dari masjid-masjid yang lain, padahal dilaksanakan sunnah menghidupkan sandal. Maka kita sebagai ahli sunnah menghidupkan sunnah-sunnah semampu kita, baik dalam permasalahan ibadah, menghidupkan adzan yang pertama dan yang kedua di sholat fajr. Dan ini banyak sekali di zaman now masjid-masjid yang mematikannya. Maka antum ketahui di masjid sekitar kita bahwa mereka bangun jam 4 para marbot, namun apa yang mereka lakukan, apakah adzan? La. Tetapi mereka menyalakan Al-Quran dengan keras, bahkan setengah jam, 1 jam kurang seperempat, dengan suara yang keras yang mengganggu kita dalam sholat malam.
Maka mereka melaksanakan perkara yang hulu, diganti adzan dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, adzan hanya sebentar dan ucapan manusia misalnya. Maka kita hidupkan sunnah yang berhubungan dengan syariah dan melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, dan sunnah ini dimatikan. Maka jika kita mengisi ceramah-ceramah di masjid-masjid yang lain, maka selalu kita mendapati masjid yang kita isi setelah adzan maghrib langsung iqamatis shalah. Dan jika dinikosh, kenapa kalian tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib? Waktul maghrib itu pendek. Itu jawabannya, padahal waktul maghrib hampir 1 jam. Dan jika sholat 2 rakaat, apakah sholat 2 rakaat akan menghabiskan waktu 20 menit sebelum maghrib, sehingga sholat maghrib akan terakhirkan? Tidak. Maka kita menghidupkan sebagai ahli sunnah, sunnah-sunnah yang ada dalam syariat seperti yang kami contohkan, dan dalam kehidupan sehari-hari seperti berbekam. Fakadzalikal hijamah famina sunnah mawjud fil hijamah idza nahnu nuhyi sunnah. Maka kita hidupkan sunnah dalam berbekam. Idan maudhi'ul hijamah minal jasad, al-awwal al-hijamah fir ra's. Maka dalilnya kama sabata fi sahih al-Bukhari. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsana Sulaiman an Alqamah annahu sami'a Abdurrahman al-A'raj annahu sami'a Abdullah ibna Buhainah yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama billahi jamalin min tariqi Makkah wa huwa muhrimun fi wasti ra'sihi. Fahadal hadits al-awwal barakallahu fikum, yang mana diriwayatkan di sini oleh Ismail, haddatsani Sulaiman an Alqamah. Maka siapa Ismail? Dohirnya adalah Ismail ibnu Abi Uwais yang dhaif. Lalu bagaimana Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis yang dhaif di sahihnya? Dan begitu pun penulis kitab hijamah ini memasukkan hadis yang ada Ismail. Jawabnya, alhamdulillah Imam Al-Bukhari telah mendatangkan jalan yang lain sebagai mutaba'ah dari jalan ini. Maka diriwayatkan masih oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman bin Bilal, intabihu, an Alqamata ibni Abi Alqamah, an Abdurrahman al-A'raj, an ibni Buhainah radhiyallahu anhu. Baqiya soal indak ya Hudzaifah, fa aina madarul hadis? Dari 2 riwayat Imam Al-Bukhari ini, sehingga kita tahu ini adalah mutaba'ah. Sulaiman, haddatsana Sulaiman qala an Alqamah annahu sami'a Abdurrahman an Abi Buhainah. Baik. Idan madarul hadis ahsanta Sulaiman ibnu Bilal. Karena tadi Ismail ibnu Abi Uwais meskipun dia dhaif disebutkan oleh Abu Hatim mughaffal, dan disebutkan oleh imam yang lain laisa bil qawi, walakin huna lahu mutaba'ah akhrajahul Bukhari an Khalid ibnu Makhlad wa huwa thiqah. Haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Idan madarus sanad dari Sulaiman ibnu Bilal, dari Alqamah, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abdullah ibna Buhainah, seorang sahabi. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini dari Sahih Al-Bukhari ada 2 jalan, maka kita artikan sebelum kita masuk kepada penjelasan rawi.
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama bilahyi jamal min tariqi Makkah, bahwa Nabi melaksanakan pembekaman di tempat dinamakan Lahyi Jamal di jalan ke Mekah, karena Nabi dalam keadaan apa? Wa huwa muhrim. Maka Nabi dari Madinah pergi untuk melaksanakan ihram, baik haji ataupun umrah. Lalu poinnya mana? Aina wajhul mutabaqah? Aina wajhul syahid? Fi wasati ra'sihi. Nabi membekam di atas tengah kepala. Maka di mana? Coba para bekamer, di tengah kepala di mana? Lihat, di sini nih. Dan di sini disebutkan oleh para bekamers Arab Ibnu Mughith. Ini nih, di tengah kepala. Jadi kalau kalian nanti belajar membekam, silahkan belajar bekam agar bisa bekerja dengan kami. Kami akan membuka klinik bekam dan sudah dibuka. Maka di sini Ummu Mughith. Fahadal hadis idan sahih min riwayati al-Imam al-Bukhari min tariqain. Wa baqiya al-an madarul hadis ila Sulaiman ibnu Bilal. Man huwa Sulaiman ibnu Bilal? Sulaiman ibnu Bilal al-Qurashi al-Madani. Maka dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Ibnu Adi. Dan berkata Abu Zur'ah, ahabbu ilayya min Hisham ibni Sa'ad. Dan berkata Al-Hakim An-Naisaburi sikoh. Berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi sikoh. Berkata Imam An-Nasai Ahmad ibnu Shu'aib sikoh. Dan bahkan Abdurrahman ibnu Mahdi dulu datang meriwayatkan sedikit hadis darinya. Dari Sulaiman ibnu Bilal ini, dia menyesal dan mengatakan nadamtu an la akuna aktsartu anhu. Maka aku menyesal duduk sebentar dengan dia, belajar hanya beberapa waktu dengan dia. Karena apa? Karena dia dapati bahwa rawi ini sikoh dan kuat sekali hadisnya. Maka lihat bagaimana penyesalan para ulama karena dia tidak duduk dengan gurunya dengan lama. Maka lebih menyesal bagaimana mereka yang duduk di tempat gurunya dan tidak belajar. Di tempat gurunya, di pondok yang sama tidak belajar. Lebih menyesalkan lagi. Abdurrahman ibnu Mahdi menyesal tidak mengambil ilmu yang banyak darinya. Dan begitu pun Ali ibnul Madini, kana indana sikoh. Dan Imam Malik dulu memujinya. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Ya'qub ibnu Syaibah. Kemudian meriwayatkan dari Alqamah. Siapa Alqamah? Alqamah ibnu Abi Alqamah al-Madani. Maka di sini sanadnya mulai masuk kepada al-Madaniyun. Alqamah ibnu Abi Alqamah al-Madani. Dan dia di tabaqah yang kelima. Siapa di tabaqah yang kelima? Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, ahsantum. Maka dia hidup di zaman Sulaiman ibnu Mihran, imam muhaddis dan imam qiraah. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman Al-A'raj. Siapa nama Abdurrahman Al-A'raj? Nama lengkapnya Abdurrahman ibnu Hurmuz. Dan dia yang selalu meriwayatkan dari Abi Hurairah. Sahifahnya an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka Al-A'raj ma'ruf. Abdurrahman ibnu Hurmuz sudah tidak butuh lagi dijelaskan.
Adapun meriwayatkan dari sahabi bernama Abdullah ibnu Malik Al-Madani, wa huwa masyhur bi Ibni Buhainah. Maka seorang sahabi yang masyhur dengan nama Ibnu Buhainah, dialah Abdullah ibnu Malik. Rawi hadis ini masyhur dengan Ibnu Buhainah. Maka Ibnu Buhainah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW dulu berbekam di saat dia melaksanakan ihram dari Madinah ke Makkah safar, dan mungkin terkena terik matahari yang menyengat kepalanya, maka Nabi merasakan sakit seperti di riwayat yang akan datang dari Ibni Abbas, syaqiqah. Apa syaqiqah? Migrain, sakit kepala yang sangat kuat. Maka Nabi dulu di saat sakit kepala yang sangat kuat, dia berbekam. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan berbekam yang sunnah di ummi mugis, di kepala. Di mana ummu mugis? Fi wasti ra's, di sini. Maka di sini sanadnya sahih kepada Ibnu Buhainah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua.